Apa itu Linux? Mari kita berkenalan dengan Linux. Linux adalah sistem operasi menggunakan kernel Linux. Kernel itu sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux adalah operasi sistem yang bersifat open source, yang berarti kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU itu gratis, kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Selanjutnya, mari kita bahas terminal pada Linux. Terminal atau juga sering disebut command prompt atau shell di masa lalu, ini adalah cara pengguna user untuk berinteraksi dengan komputer. Namun, pengguna Linux merasa dengan menggunakan shell ia dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara grafis dan masih sangat berguna hingga saat ini. Lanjut, pada struktur operasi Linux itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu 1. Kernel. Kernel yaitu suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini, kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses, juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. 2. Yaitu sistem library. Sistem library yaitu kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi yaitu kernel. Dan yang terakhir yaitu sistem utilities, yakni program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual, termasuk semua program yang diperlakukan untuk menginstalasi sistem. Selanjutnya, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses yang pertama kali diciptakan di Linux disebut init. Terdapat 4 konsep berdasarkan manajemen proses, yaitu multi-programming, salah satu teknik penjadwalan di mana tugas yang sedang berjalan tetap berjalan sampai ia melakukan operasi yang membutuhkan waktu untuk menunggu respon. Lalu, pseudo-parallelism, eksekusi proses secara paralel pada sistem. Lalu multiprocessing, yaitu kemampuan pemroses komputer yang dilakukan secara serentak. Dan yang terakhir yaitu distributed processing, yaitu mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersamaan antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Adapun model-model pada proses yaitu sequential process, multi-programming, CPU switching, operasi-operasi pada proses, diantaranya penciptaan proses, penghancuran atau terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, memblok proses, menggunakan proses, menjadwalkan proses, komunikasi antar proses. Selanjutnya, kita menuju manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu tugas dari sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses yang harus diletakkan pada antrian. Fungsinya yaitu mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, lalu mengelola sweeping atau paging antara memori utama dan disk. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perbedaan Linux dengan Windows. Pertama, tampilan di Linux sebenarnya hampir sama dengan tampilan di Windows, hanya saja tampilan Linux sedikit monoton, sementara di Windows tampilan lebih bervariasi. Tampilan Windows kita dapat ubah sedemikian rupa sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, dari segi ketahanan, Linux terkenal akan tahannya terhadap serangan virus. Sementara di Windows lebih mudah terkena virus, dan virus pada Windows mudah dengan cepat berkembang. Dari segi harga, Linux cukup terjangkau untuk dibeli, disebabkan karena oleh sifat open source-nya. Sementara di Windows cukup mahal. Tapi mengapa tetap laris di pasaran? Itu karena sifat kebutuhan dan user friendly pada Windows yang menjadikan Windows tetap laris di pasaran. Lalu, pada sistem operasi Windows, Anda akan menemukan perbedaan drive A dan B. Sedangkan Anda masuk ke dalam sistem Linux, maka tidak mengenal perbedaan tersebut. Maka drive A dan B akan hilang. Selain itu, Linux tidak menjaga alfabet dari A sampai Z, tapi Linux mengenali komputer secara direktori. Sebagai contoh, untuk penanaman CD-ROM dapat dicari pada direktori /mnt/CD-ROM. Linux mempunyai sifat
case sensitif, yang berarti huruf besar dan huruf kecil mempunyai arti yang berbeda. Dukungan pada perangkat keras pada Windows sangat mudah, sedangkan pada Linux terkadang masih ditemukan suatu hardware yang terkadang belum bekerja secara optimal. Hal ini terjadi karena perusahaan membuat hardware tersebut tidak menyediakan RAM untuk Linux. Hi there, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Hi.